Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab dengan mudah. Materi ini diangkat dari buku serial karya Dr. Andes Haji Aminuddin Soleh SH. Klik tombol like dan subscribe di channel kami ya, agar kami bisa terus berkarya. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas pembagian jenis-jenis kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 macam, yaitu: yang pertama al-isim atau isim. Isim adalah kata benda dalam bahasa Indonesia, atau kalimat lainnya yang bisa dibendakan. Bisa berupa tempat, nama suatu sifat, atau kata kerja yang dijadikan kata benda, yang disebut dengan masdar. Berikutnya adalah al-fi'lu, atau sering disebut sebagai fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang merupakan predikat dari subjek suatu kalam. Pembahasan mengenai fi'il secara rinci terdapat di dalam ilmu shorof pada pertemuan mendatang. Kalimat yang ketiga adalah al-harfu, atau kalimat huruf, yaitu kata depan atau kata sambung yang letaknya senantiasa mendahului isim dan fi'il. Pembahasan lebih rinci mengenai huruf akan dipelajari pada video yang akan datang. Pembelajaran selanjutnya, kita fokuskan pada pelajaran mengenai pembagian isim. Seperti telah dijelaskan tadi, isim adalah kalimat yang tidak terikat dengan waktu, yaitu kata benda atau kalimat lainnya yang bisa dibendakan, berupa tempat, nama suatu sifat, atau kata kerja yang dijadikan kata benda, yang disebut dengan masdar. Kalimat yang merupakan isim mempunyai tanda-tanda tertentu. Beberapa di antaranya adalah: tanda pertama adalah bahwa kalimat tersebut diawali dengan huruf alif dan lam. Contohnya, kalimat Al-Quran, dan kalimat Alhamdulillah, dan masih banyak contoh kalimat lainnya. Tanda kedua adalah jika kalimat tersebut pada huruf terakhirnya berharokat tanwin. An, in, atau un. Contoh pada kalimat insanun dan kalimat komarun. Serta masih banyak lagi contoh lainnya. Ciri berikutnya adalah kalimat yang bisa didahului oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf yang merupakan kata sambung dan jika digabungkan dengan kalimat lainnya membentuk satu pola kalimat baru. Contohnya menjadi isim. Contoh huruf jar antara lain adalah huruf bi yang artinya dengan atau hal. Kemudian huruf ila yang artinya ke. Kemudian kalimat huruf ala yang artinya atas atau pada. Contoh kalimat pada ciri nomor 3 di antaranya, kalimat al-goibi yang artinya hal yang goib, didahului dengan huruf jar, bi, yang artinya dengan atau sesuatu hal, kemudian digabung menjadi bil goibi, yang artinya dengan sesuatu hal yang goib. Kemudian huruf jar ila yang artinya ke, jika digabungkan dengan kalimat al-masjidi, maka membentuk kalimat ilau masjidi, yang artinya ke masjid. Ciri berikutnya adalah kalimat yang huruf akhirnya menerima tanda jar. Menerima tanda jar di sini, artinya huruf akhir kalimat berharokat kasroh atau pengganti kasroh. Contoh penggunaan ya pada kalam Bismillahirrohmanirrohim. Pada kalam Bismillahirrohmanirrohim, yang terdiri dari kalimat ismun, yang sebelumnya didahului huruf jarbi, maka huruf akhir ismun menjadi kasroh, dan dibaca bismi. Kalimat berikutnya adalah lafadz Allah, yang bisa menerima huruf jar pada huruf terakhirnya menjadi berharokat kasroh, sehingga lafadznya berbunyi Allahi. Seperti lafadz Allah, kalimat berikutnya, Ar-Rahman, berbunyi Ar-Rahmani. Dan kalimat Ar-Rahim, dibaca menjadi Ar-Rahimi. Sehingga keseluruhan kalam dibaca Bismillahirrohmanirrohimi. Semua kalimatnya berakhiran kasroh.
Ciri isim yang lain adalah bahwa kalimat tersebut bisa diidofatkan kepada kalimat lainnya. Idofat adalah sandaran, jadi mengidofatkan kalimat adalah menyandarkan suatu kalimat kepada kalimat lainnya membentuk makna kalimat baru yang lebih spesifik, artinya maknanya lebih jelas dari makna arti kalimat sebelumnya. Contoh pada kalimat Baitullah, maka kalimat Baitun diidofatkan dengan lafadz Allah. Dibaca Baitullah yang artinya rumah Allah atau Ka'bah. Contoh lain adalah kalimat nafsun yang artinya jiwa atau diri, yang diidofatkan kepada kalimat al-mutmainah, yang artinya tenang atau ketenangan. Dibaca menjadi nafsul mutmainah, yang artinya jiwa yang tenang. Itulah beberapa ciri isim yang bisa diulas saat ini. Pada pembelajaran kali ini, ciri-ciri isim difokuskan pada dua tanda utama, yaitu kalimat yang diawali dengan huruf alif lam dan kalimat yang huruf akhirnya berharokat tanwin. An, in, dan un. Sedangkan ciri-ciri yang lain akan dibahas pada pembelajaran yang akan datang, yaitu pada pembahasan tentang isim-isim majrur. Harus diingat bahwa kedua tanda itu, yakni alif lam dan tanwin, tidak bisa bersatu dalam suatu kalimat. Jadi kalau dalam suatu kalimat sudah terdapat alif lam misalnya, maka tanda tanwin harus dihilangkan. Sebaliknya apabila dalam suatu kalimat tanda huruf akhirnya sudah berharokat tanwin, an, in, atau un, maka alif lam harus dibuang. Pada contoh berikut, kalimat alhamdu, tidak boleh dibaca alhamdun, tetapi harus dibaca alhamdu karena sudah mengandung alif dan lam, sehingga harokat huruf akhirnya tidak dibaca tanwin. Contoh lainnya adalah kalimat kitabun, tidak bisa dibaca alkitabun, tetapi harus dipilih antara kitabun atau alkitabu. Demikian seterusnya masih banyak lagi contoh lainnya. Berikut contoh-contoh kalimat isim. Kalimat tahmid, bisa dibaca alhamdu atau hamdun, yang artinya pujian. Kalimat kitab, bisa dibaca alkitabun atau kitabun, artinya kitab atau buku. Kalimat Quran, bisa dibaca Al-Quran atau Quranun, artinya Al-Quran. Kalimat muslim, bisa dibaca al-muslimu atau muslimun, artinya orang Islam. Kalimat mukmin, bisa dibaca al-mu'minu atau mukminun, yang artinya orang beriman. Dan contoh terakhir, kalimat insan, bisa dibaca al-insanu atau insanun, yang artinya manusia. Contoh-contoh lain bisa dipelajari dalam beberapa literatur atau beberapa kalimat di dalam Al-Quran. Kita fokuskan kembali pembelajaran saat ini ke pembagian isim. Isim dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori. Di antaranya, yang pertama, pembagian berdasarkan jenis kelamin atau makna sebagai jenis kelamin dari kalimat isim tersebut. Isim ini dibagi ke dalam muzakkar dan muannats. Kategori kedua adalah pembagian berdasarkan jumlah bilangan kalimat isim tersebut, ada mufrad, ada musanna. Kategori berikutnya adalah isim berdasarkan asal pembentukannya, dibagi menjadi jamid dan mushtaq. Kategori keempat adalah isim berdasarkan keterkenalannya, ada nakiroh, ada makrifah. Dan yang terakhir, adalah pembagian isim berdasarkan perubahan harokat huruf akhir, yang dibagi menjadi mabni dan murob. Pembagian isim berdasarkan jenis, maksudnya berdasarkan jenis kelamin pengguna kalimat isim, dibagi menjadi muzakkar dan muannats. Kalimat isim yang menunjukkan jenis laki-laki atau jantan atau yang dianggap jantan oleh kebiasaan orang-orang Arab disebut muzakkar. Sedangkan isim yang berjenis betina atau perempuan atau yang dianggap betina oleh kebiasaan orang-orang Arab disebut muannats.
Kedua jenis ini akan membedakan juga bentuk fiil atau kata kerjanya. Dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, perbedaan jenis ini besar sekali pengaruhnya dalam penggunaan susunan kalimat baik isim atau kata benda. Kita harus mengetahui betul perbedaan-perbedaan ini karena akan berpengaruh pada arti dan maksudnya. Berikut akan diulas ciri-ciri muzakkar dan muannats. Bahasan pertama untuk muannats. Muannats memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya, kalimat isim tersebut merupakan nama-nama perempuan seperti contoh, kalimat Fatimah, Aisyah, Hindun, dan Zainab. Ciri kedua adalah terdapat huruf ta, tanis atau ta marbutoh, yaitu huruf ta yang menunjukkan jenis perempuan di akhir kalimatnya. Huruf ta tanis atau ta marbutoh dilambangkan dengan penulisan huruf ta yang menyerupai huruf H atau huruf ta yang berbentuk bulat di akhir kalimat tersebut. Contoh kalimatnya adalah madrosatun, yang artinya sekolah. Lalu kalimat bakorotun yang artinya sapi betina dan kalimat muslimatun yang artinya wanita Islam. Ciri berikutnya adalah terdapat alif tanis maksuroh, yaitu huruf alif di akhir kalimat yang dilambangkan dengan huruf ya. Contoh kalimat kubron yang artinya besar dan kalimat sugron yang artinya kecil. Tanda keempat adalah terdapat alif tanis mamdudah, yaitu huruf alif di akhir kalimat yang dilambangkan dengan huruf alif hamzah. Contohnya adalah kalimat homroun yang artinya warna merah, kemudian sofroun yang artinya kekuningan, dan baydoun yang artinya putih. Ciri berikutnya, jika pada suatu isim jika tidak terdapat tanda muannas tetapi kebiasaan bangsa Arab mengelompokkannya ke dalam kalimat muannas, maka ciri isim ini disebut muannas majazi. Contoh pada kalimat nafsun, ainun, yadun, dan kalimat syamsun. Sedangkan jika pada suatu isim, jika secara lafadz tidak terdapat tanda muannas, tetapi secara manawi memiliki makna muannas, maka ciri isim ini disebut tanda muannas manawi. Contoh pada kalimat Hindun, Zainab, Bintun, dan kalimat Umun. Untuk tanda berikutnya, jika pada suatu isim, jika secara lafadz terdapat tanda muannas, maka secara manawi dan lafzi memiliki makna muannas, maka ciri isim ini disebut tanda muannas manawi lafzi. Contoh pada kalimatnya antara lain Fatimatun, Aisyatun, dan kalimat Halimatun. Ciri terakhir adalah bahwa isim tersebut berupa nama-nama tempat, seperti kalimat Misri atau Mesir dan Jakarta. Untuk muzakkar, jika suatu isim tidak memiliki kriteria atau ciri-ciri muannas pada penjelasan sebelumnya, seperti pada kalimat Muhammadun, Muslimun, dan Qolamun. Serta walaupun secara lafzi bercirikan muannas tetapi secara arti bermakna muzakkar, seperti nama laki-laki orang Arab yang memiliki ta tanis di akhirnya. Maka kalimat ini termasuk kalimat muzakkar. Contoh muannas lafzi adalah kalimat hamzatun dan tolhatun. Perlu diperhatikan baik muannas maupun muzakkar yang mengandung huruf ta tanis atau ta marbutoh, maka pembacaan huruf tanya biasanya dibiaskan menjadi huruf H, sehingga hamzatun dibaca menjadi hamzah, dan fatimatun dibaca menjadi fatimah. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mohon berkenan untuk like, share, dan subscribe channel kami ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.